إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu yang tiang hormati, alhamdulillah meskipun sedang hujan, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk melanjutkan pengajian kita dalam pembahasan Mujmal Usuli Ahli Sunnati wal Jamaah fil Aqidah, yaitu pondasi-pondasi dasar Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam berakidah. Dan pertemuan terakhir sudah kita sampaikan bahwa di antara akidah kita sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah mencintai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, membela para sahabat serta mengikuti pemahaman dan pengamalan para sahabat. Juga telah kita sebutkan para sahabat itu meskipun semua mereka mulia, tetapi yatafawatun, kemuliaan mereka bertingkat-tingkat. Menurut kesepakatan ulama, yang paling mulia siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian urutan yang kedua Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Adapun urutan yang ketiga sempat terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan urutan ketiga Ali bin Abi Thalib, sedangkan urutan yang keempat Uthman. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Kebanyakan ulama berpendapat urutan ketiga Uthman, baru yang keempat Ali. Jadi sempat terjadi perbedaan pendapat. Tetapi disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, perbedaan pendapat itu pun hilang. Akhirnya sepakat ulama menetapkan urutan ketiga Uthman bin Affan. Sempat terjadi perbedaan, tetapi perbedaan itu hilang. Ya, dan sepakat ulama mengatakan Uthman yang ketiga dan yang keempat baru Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini pembahasan terakhir para jemaah sekalian. Sekarang kita akan lanjutkan apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, pelungguh P iarak buku ya halaman 32. Kata beliau, wa minad dini, termasuk bagian dari agama Islam, mahabbatu ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahli baitihi, keluarga beliau, orang-orang yang tinggal di dalam rumah beliau, wa tawallihim, dan membela mereka. Dan ini akidah para jemaah sekalian sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Ta cinta, ta hormat timpa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud keluarga Nabi alaihi salatu wasallam, yang dikenal dengan sebutan Ahlul Bait?
Para ulama menyebutkan ahlul bait adalah man tahrumu alaihimus sadaqah, orang-orang yang diharamkan untuk memakan harta sedekah yang wajib. Biaya sedekah wajib zakat. Jadi yang disebut dengan ahlul bait orang-orang yang diharamkan memakan zakat. Lamun sedekah sunnah menurut kebanyakan ulama, bahkan imam madhab yang 4, sedekah sunnah boleh dimakan oleh ahlul bait, boleh diterima oleh ahlul bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ngarnina ahlul bait dengan ihram ngaken harta zakat. Siapa mereka? Yang pertama adalah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ahlapu senina Nabi alaihi salatu wasallam ahlul bait. Kemudian yang kedua anak keturunan beliau. Kemudian yang ketiga adalah semua anak keturunan Abdul Muttalib. Semua anak keturunan Abdul Muttalib yang masuk Islam. Ya. Adapun ni kafir yang termasuk ahlul bait. Ahlapu keturunan Abdul Muttalib. Ay Abdul Muttalib? Bezul la Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Ibu-ibu, saya Abdul Muttalib, ibu-ibu kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlapu anak keturunan Abdul Muttalib yang masuk Islam, maka itu adalah ahlul bait Nabi alaihi salatu wasallam. Wajib tahormatin, wajib tacintain. Dikatakan oleh Syekh di sini di antara dalil tentang wajibnya hormat timpa ahlul bait adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, beliau berpesan, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian kepada Allah agar kalian menghormati keluargaku. Aku ingatkan kalian kepada Allah agar kalian menghormati keluargaku. Aku ingatkan kalian kepada Allah agar menghormati keluargaku. 3 kali. Maka dari sini para ulama mereka mengatakan wajib hormat timpa keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Cuman keluarga Nabi alaihi salatu wasallam imbe tahormatin dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badr, kata beliau, wa dzalika bi syarti an yakunu muttabi'ina li sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mustaqimin 'alaiha. Syaratnya keluarga Nabi itu dihormati kalau mereka muttabi'in, ittiba', mengikuti sunnah kakek mereka. Siapa kakek mereka? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Karena luwih dengan ngaku keturunan Nabi alaihi salatu wasallam, lagu tidak sesuai dengan ajaran kakek mereka Nabi alaihi salatu wasallam, maka bukan mereka yang dimaksud. Syaratnya harus ikut Nabi alaihi salatu wasallam. Wa amma man khalafa sunnata, adapun mereka yang ngaku keturunan Nabi alaihi salatu wasallam khalafa sunnah, lagu nyelisihin sunnah, tidak mengikuti sunnah, walam yastaqim 'ala ad-din, tidak istiqamah di atas agama Islam yang benar, fa innahu la tajuzu muwalatuhu, tidak boleh membela mereka. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita para jemaah sekalian bahwasanya meskipun nasab itu bagus, tetapi kalau tidak diiringi dengan ketakwaan nara artinya, tidak ada artinya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man batta'a bihi 'amaluh, barang siapa yang amal salehnya lambat, lam yusri' bihi nasabuh, maka kemuliaan nasabnya tidak bisa mempercepat dia masuk syurga. Jadi tentu nara hubungan kekeluargaan takanca Nabi alaihi salatu wasallam luar biasa. Cuman iya jari tolak ukur kemuliaan.
Tidak. Ya. Bukan dia tolak ukur kemuliaan. Tolak ukur kemuliaan adalah ketakwaan. Jelas sekali ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Ya, sering tiang sampaikan istilah Allah yarham tuan guru kita Syekh Husni rahimahullah. Beliau sering mengatakan dekat ta anak amak kangkung. Ya, beliau punya istilah anak amak kangkung. Ya. Dekat ta anak amak kangkung lamun ta bertakwa insyaallah kesempatan untuk masuk surga terbuka lebar. Lagu dekat ta anak guru tuan kata beliau. Ya. Tetapi berbuat syirik, jauh dari tauhid, menentang sunnah Nabi SAW, maka ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menjadi tolak ukur ketakwaan ini, ya. Dan subhanallah, maka ahlaku dengan berpeluang sebagaimana semua orang berpeluang bisa masuk surga melalui ketakwaan, begitu pula setiap orang berpeluang akan terancam neraka kalau tidak punya ketakwaan. Ayyayino jamaah sekalian. Nah, ini dia akidah kita, yaitu tentang mencintai ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa ta'zimu, di antara akidah ta ahlus sunnati wal jamaah harus ta hormatin, harus ta agungang qadri azwajihi, kehormatan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummahatil mu'minin, yang disebut sebagai ibu-ibunya orang-orang yang beriman, wa ma'rifatu fadlihinna, wajib kita kenali keutamaan mereka. Baik, di sini kita akan membicarakan sedikit tentang istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wajib tak kenalin kemuliaan mereka, maka berarti harus tak kenal siapa istri Nabi alaihi wasallam. Mereka adalah ibu-ibu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, an-nisa. Baik para jemaah sekalian, pira luwek senina Nabi alaihi salatu wasallam? Pira luwek senina dah? Siwa atau saulas? Ya. Iwahan tikahin dasi Nabi alaihi salatu wasallam sebenarnya 13. Ya, iwah tikahin dasi Nabi alaihi salatu wasallam sebenarnya 13. Cuman mohon maaf, isempat gaulin dasi Nabi alaihi salatu wasallam arak 11. Adapun ni dua aja baru dah selesai nikahinnya jerang dah. Tidak sempat melakukan hubungan badan. Ya. Ada salah seorang wanita sudah dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Malam pertama tatkala Nabi alaihi salatu wasallam datang, apa kata wanita tersebut? A'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Coba. Harusnya tak berlindung dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuman wanita ini malah berlindung kepada Allah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, laqad uzti billahil azim. Engkau sudah berlindung menggunakan nama Allah yang agung. Ule epe timpak keluarga empe ule epe. Ya. Jadi ada yang diceraikan belum sempat untuk digauli oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sebenarnya kata para ulama 13 dengan ninai wahtikahin dasi Nabi alaihi salatu wasallam, cuman yang beliau sempat melakukan hubungan badan berapa? 11. Iya. Lagu lekani sawalas nene, 2 meninggal dunia tatkala Nabi entah masih hidup. 2 meninggal dunia tatkala Nabi entah masih hidup. Sedangkan yang 9 mereka tetap masih hidup tatkala Nabi sudah meninggal dunia. Ya. Baik, kita ingin kenal mereka jemaah sekalian, ibu-ibu kita ini. Yang pertama, Khadijah bintu Khuwailid al-Asadiyah radhiyallahu anha. Khadijah bintu Khuwailid
Al-Asadiyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini istri beliau yang pertama dan yang sangat-sangat beliau cintai. Iya. Santar si dah sayang timpa Khadijah Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW selama Khadijah masih hidup ia ada poligami. Kapan beliau mulai poligami? Setelah Khadijah meninggal dunia. Selama Khadijah masih hidup, mesak-mesak Khadijah. Sayang betul Nabi SAW kepada dia. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, Inni qad ruziktu hubbaha. Sesungguhnya mencintainya adalah rizki yang Allah berikan kepadaku. Subhanallah. Mencintai Khadijah adalah rizki dan nikmat yang Allah berikan kepadaku. Bahkan Aisyah dalam riwayat Bukhari Muslim mengatakan, Magirtu ala mra'atin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam magirtu ala Khadijah. Ya nara langan tiang cemburu timpa senina Nabi SAW lebih ketimbang cemburu tiang kepada Khadijah. Kata Aisyah, walaqad halakat qabla an yatazawwajani. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia sebelum saya nikah dengan Nabi SAW. Berarti Aisyah cemburu timpa dengan mati. Iya. Khadijah wah layak dah meninggal dunia, bahkan sebelum tiang nikah kanca Nabi SAW, dia sudah meninggal dunia. Tetapi dia istri Nabi yang paling saya cemburui. Kenapa? Lima asma'uhu yadhkuruhu. Karena Nabi paling sering menyebut nama Khadijah. Wah meninggal dunia lagu ida dong sebut dasi Nabi SAW. Sampai suatu ketika Aisyah pun marah. Ya wajar. Aisyah mengatakan, "Wa ma tadhkuruhu min ajuzin min ajaizi Quraisyin." Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu menyebut nenek tua itu? Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad dia mengatakan Hamra Asyidqain. Kenapa engkau selalu menyebut nenek tua Hamra Asyidqain? Apa arti Hamra Asyidqain? Yaitu nenek tua yang ompong, yang tidak punya gigi itu. Demen penyebut tidak. Sampai seperti itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Wa qad abdalakallahu khairan minha. Padahal Allah sudah memberikanmu ganti yang lebih baik daripada dia. Siapa maksudnya? Batiang ini. Ya. Wahara tiang masih doang penyebut papu no. Itu kata Aisyah. Allah sudah memberikanmu ganti wahai Rasul. Tetapi Nabi SAW mengatakan, Ma abdalani Allahu khairan minha. Wahai Aisyah, ketahuilah Allah belum memberikanku ganti yang lebih baik daripada dia. Khadijah, menurut kesepakatan ulama, dia yang pertama kali masuk Islam, mengalahkan Abu Bakar, mengalahkan yang lain. Pertama kali. Belum ada ganti yang lebih baik, kata Nabi SAW. Dia beriman kepadaku ketika manusia yang lain kafir. Wa saddaqatni idz kadzdzabani an-nas. Dia mengatakan kepadaku, engkau jujur wahai Rasul ketika orang mengatakan engkau bohong. Wa wasatni bimaliha idz haramani an-nas. Dia memberikan kepadaku hartanya tatkala orang lain tidak mau memberikan hartanya. Paling nyakit itu terakhir. Kata Nabi SAW, wa razaqani Allahu waladaha idh haramani auladan nisa. Semua anakku dan kenapa? Karena Aisyah nenek bangkol, mandul, tidak punya anak. Kata Nabi SAW, semua anakku dari dia ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikanku dari engkau. Ya. Jadi sangat dicintai Khadijah ini oleh Nabi SAW. Baik. Ini dia yang pertama Khadijah. Dan Khadijah nenek marakwah pada pahaminta. Dia ini janda 2 kali. Ya. Sebelum nikah kanca Nabi SAW, wah jadi bebalu 2 kali dah. Yang pertama suaminya namanya Atiq bin Abid, meninggal dunia. Malik nikah kanca sopuk dengan mama, namanya Abu Halah At-Tamimi. Lagu dekat dah bebalu 2 kali, rata-rata bajang Mekah berlomba-lomba ingin melamar dia. Kenapa? Pertama sugi,
kedua inges, yang ketiga keturunan bangsawan, yang keempat meskipun Islam belum datang dia menjaga kehormatannya. Iya. 4 sifat wanita solehah nu kumpul pen Khadijah. Padahal Islam yang datang masih. Wah solehah sebelum Islam datang dia. Yang pertama sugi, ya. Atau 4 ciri wanita yang dikejar. Yang pertama sugi. Ya Nabi SAW mengatakan tungkahul mar'atu li 4, biasanya wanita dinikahi karena 4. Yang pertama lima liha, karena hartanya. Ada dengan mama, meta dengan nina gak gara-gara harta. Tatkala ndam badak ya ada puki ngesalur. Yang penting dah sugi. Ya, dekat dia ngesal, yang penting sugi. Ada dengan mama, meta dengan nina gara-gara harta, kata Nabi SAW. Yang kedua li jamaliha, karena kecantikannya ada. Ya, kumbeki dah anak tu derek lagu kumbeki dah ingas balur lah. Baik, ada yang mencari karena kecantikan. Kemudian yang ketiga wali hasabiha, karena garis keturunan, anak dengan terhormat ada. Kemudian yang keempat wali diniha, ada yang mencari wanita karena agamanya. Dan yang keempat-empatnya ini ada pada Khadijah. Ia tampuk berlomba-lomba bajang, ya, kota Mekah no lamar Khadijah. Cuman Khadijah dia hanya tertarik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia istri yang pertama, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ya, dan ibu-ibu sering tiang sampaikan pada belajar dari istri yang solehah dari Khadijah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, malaikat Jibril datang timpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat wa ma'aha ina'un min idam." Wahai Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan sampai. Tatkala Khadijah masih hidup, sebentar lagi Khadijah akan sampai, dia membawa piring yang berisi makanan. Fa idza hiya atatka, kalau dia sudah sampai wahai Rasulullah, faqra 'alaiha assalamu min rabbiha wa minni, maka sampaikan kepada Khadijah Allah menitipkan salam kepadanya dan aku juga menitipkan salam kepadanya. Subhanallah. Allah nitip salam timpa Khadijah. Malaikat Jibril nitip salam timpa Khadijah. Kemudian Jibril mengatakan wa basyirha bi baitin fil jannah, sampaikan kepada Khadijah Allah mempersiapkan bagi dia sebuah istana di dalam syurga yang terbuat dari permata, la sakhaba fihi wala nasab, di mana istananya itu tidak ada keributan di dalamnya dan tidak ada kelelahan. Imam Ibnu Hajar mengatakan kumbena yak narak keributan pen dalam istana Khadijah, karena Khadijah tatkala menjadi istri yak dawah ribut kanca Nabi alaihi salatu wasallam, yak dawah ngangkat suara anda penjulun awan dan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka pe contoh nenek ibu-ibu, ya, toib, pe contoh nenek, yak na tinggian suara penu urang pe jadi Khadijah lun, ya, toib. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, yaitu dia tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi SAW. Kemudian kenapa tidak ada kelelahan di dalam istananya? Karena dia sudah lelah di dunia melayani Nabi Muhammad SAW. Sehingga laun penjelu kiamat sudah tidak ada lagi kelelahan. Ya. Dia lelah layani Nabi SAW ketika di dunia. Apa jamelin Nabi, dia berusaha untuk berikan. Taib, ini Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Sekarang istri yang kedua, Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anha. Aisyah putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Taib. Aisyah nikahkan Nabi alaihi salatu wasalam tatkala umur 6 tahun. Lagu Nabi SAW tepu bareng tatkala umur siwak tahun kanca Aisyah. Sehingga ulama mengatakan satu-satunya istri Nabi yang gadis siapa? Aisyah. Lekan saulas awanda Nabi SAW ahlapuna bebalu. Semuanya janda, hanya Aisyah yang gadis. Oleh karena itu Aisyah wahidah sesumbar. Ya, apa kata dia dalam hadis riwayat Imam Bukhari? Ya Rasulullah,
"Lau nazalta wadiyan wa fihi syajaratun qad ukila minha wa wajadta syajaratan lam yu'kal minha fa ayyi syajaratin turti' ba'iraka." Wahai Rasulullah, seandainya epe mentelah pin sopuk tempat, pin tempat nono arak lulun kayu, ada pohon yang sudah sering dimakan oleh kambing-kambing. Ya. Di tempat itu ada sebuah pohon yang daunnya sering dimakan oleh kambing-kambing. Tetapi di tempat itu ada satu pohon yang belum pernah disentuh. Ya. Kira-kira mbek gempe pilihan tatkalanya siang bembek pin. Genpe serah ke bembek pe untuk ngakan gedang kayu iwah biasa, kakan nasi bembek lain, ataukah engkau akan memilih pohon yang tidak pernah disentuh? Kata Nabi SAW, "Alladhi lam yu'kal minha," tentu saya akan memilih yang tidak pernah disentuh. Apa kata Aisyah? "Tiang, wahai Rasul." Ya, gadis dia. Ilahin jawab bebalu doang kata dia. Ya, sesumbar dia Aisyah dengan ini. Taib. Dan Aisyah ini wanita yang sangat luar biasa dari segi ilmu, ibu-ibu, lamun dari segi pelayanan kepada suami contoh Khadijah. Dari segi pelayanan kepada suami contoh Khadijah. Dari segi ilmu contoh Aisyah radhiyallahu anha. Sampai dikatakan oleh Imam Zahabi, seandainya dikumpulkan ilmu semua wanita di bumi ini tidak bisa mengalahkan ilmunya Aisyah. Ya. Dalam masalah ilmu peturut inampi Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam masalah ilmu. Taib. Aisyah ini memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaannya, dia adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ibru sebut tangang teh isan tercintain desi Nabi siapa? Khadijah. Tetapi dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, tatkala Nabi ditanya ai ke manusia i paling cintain pe, Nabi mengatakan Aisyah. Ya kena bertentangan ini. Ya. Apakah tidak bertentangan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak. Khadijah paling dicintai oleh Nabi SAW ketika Khadijah masih hidup dan saat itu Nabi belum punya istri yang lain. Ya. Adapun Aisyah menjadi istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW setelah Khadijah meninggal dunia. Ya, jadi yakna bertentangan jemaah sekalian, tidak bertentangan. Disebutkan dalam sebagian riwayat, awanda Nabi SAW terbagi menjadi dua. Ya, mohon maaf, kira-kira apa kosakata yang benar ini? Istri Nabi SAW itu terbagi menjadi dua kelompok. Ya, ya tangannya terbagi jadi dua geng ya. Ya. Jadi ada kelompoknya Ummu Salamah dan ada kelompoknya Aisyah. Ya. Jadi Ummu Salamah ida jadi ketua lekan kelompok pertama, kemudian Aisyah ketua lekan kelompok kedua. Ya, kirang saling sindir dua kelompok nih untuk mencari perhatian Nabi SAW. Taib. Para sahabat mereka tahu. Jadi berat poligami itu. Ya. Para sahabat mereka tahu yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah. Sehingga kalau mereka ingin memberikan Nabi hadiah, lamun para sahabat yang ngirim hadiah timpa Nabi SAW, mereka tunggu Nabi di gilirannya Aisyah. Misalkan ada sahabat yang menang Nabi makanan, jemak pas dapen giliran Aisyah nuta benang itu. Lamun giliran Ummu Salamah aja yang nak ngirim sahabat, giliran istri yang lain tidak ada ngirim, giliran Aisyah saja. Akhirnya kelompoknya Ummu Salamah mengatakan, wahai Ummu Salamah, coba ngrawaskan can Nabi SAW, mele tendah kirimang hadiah. Itu kata mereka. Kenapa? Karena ketika sahabat mengirim hadiah kepada Nabi di rumah Aisyah, otomatis hadiah itu juga menjadi milik siapa? Aisyah. Karena kebetulan di rumah Aisyah. Melihat tendah mau hadiah lekan sahabat. Coba pesuruh Nabi SAW berbicara kepada sahabat, kalau kalian ingin memberikan saya hadiah, jangan tunggu giliran Aisyah. Akhirnya datang Ummu Salamah, ya, ketua kelompok yang satu ini.
Dia mengatakan, ya Rasulullah, istri-istrimu yang lain minta supaya engkau itu menyuruh sahabat kalau ngirim hadiah jangan nunggu gilirannya Aisyah. Nabi SAW ya dasar berjawab. Teduk. Diulangi oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah, tolong kasih tahu sahabatmu kalau ingin memberikan hadiah jangan tunggu gilirannya Aisyah. Nabi SAW ya ada berjawab, teduk. Sampai 3 kali maka Nabi SAW mengatakan, ya Ummu Salamah la tu'dhini fi Aisyah. Wahai Ummu Salamah, tolong jangan engkau sakiti aku berkaitan dengan Aisyah. Ya, pe jaga anganku ya pe sebut-sebut Aisyah dengan sebutan yang buruk, kata Nabi SAW. Kenapa? Fa wallahi demi Allah, ma nazala alayya al-wahyu fi lihafi imra'atin minkunna ghairaha. Allah tidak pernah menurunkan wahyu kepadaku ketika aku sedang satu selimut dengan istriku kecuali ketika bersama Aisyah. Jadi tatkala Nabi minta tinduk kanca Aisyah simbut itu no langan turun wahyu no. Lagu lamun tatkala da tinduk kanca awan dai lain ya wah turun wahyu no. Jadi Allah saja menghormati Aisyah ini. Kenapa engkau ingin ini? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Aisyah ini juga istri yang sangat mulia sekali. Baik. Jadi ibu-ibu, lamun pemilih belajar ilmu silahkan ikuti siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Istri yang ketiga, Saudah bintu Zam'ah al-Amiriyah. Saudah bintu Zam'ah al-Amiriyah. Apa pelajaran lekan Saudah ibu-ibu? Mohon maaf, lamun pejari madu, ya. Pe belajar lekan Saudah cara berdamai kanca madu pe. Ya. Lekan Saudah aja. Pe belajar cara pe berdamai kanca madu pe. Kenapa? Saudah nenek istri Nabi yang paling tua. Istri Nabi yang paling tua. Kemudian awak dan nono agak gemuk Saudah nenek. Sehingga ketika dia keluar rumah meskipun gelap orang tahu itu Saudah si angkun beli awak dah. Ya, Saudah ini. Dan dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang tertarik kepada dia. Wajar jemaah sekalian, Nabi juga tetap manusia. Dia tahu. Maka yang penting Nabi tidak menceraikan dia. Apa kata dia? Ya Rasulullah, tiang serahang jatah tiang timpa Aisyah. Ya. Jadi berdamai dengan camadu nda Aisyah. Alur wahai Rasul, yang penting tiang tetap menjadi istrimu. Jatah malam tiang, jatah ini tiang serahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi belajar berdamai dengan camadu pelekan ai. Ya. Taib. Lagu kadang lain mengkad deh. Alur ya pe ula-uli lagu na tetap transfer no. Ya. Taib pe pula uli wah pengenteng itu lagu na tetap kepeng no. Taib. Jadi subhanallah komplit istri Nabi SAW, komplit lengkap. Belajar cara melayani suami Khadijah, belajar tentang ilmu Aisyah, belajar tentang damai dengan madu Saudah. Berikutnya istri Nabi SAW berikutnya adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah, ya. Nama asli dia adalah Hindun bintu Abi Umayyah. Hindun bintu Abi Umayyah. Nono aran aslinda. Cuman pramanda Ummu Salamah. Kenapa? Karena sebelum nikah kanca Nabi SAW, wahida nikah kanca sopuk dengan mama yang bernama Abu Salamah, dan dari pernikahan itu lahir anak laki-laki namanya Salamah. Ya, ya tampuk dengar nin panggilan pramanda Ummu Salamah. Apa pelajaran lekan Ummu Salamah ibu-ibu? Ya, pengajian lebih timpa ibu-ibu nih. Yang maaf. Ya. Apa pelajaran lekan Ummu Salamah? Meskipun tentunya semua istri Nabi seperti itu. Cuman Ummu Salamah ini pelajaran tentang bagaimana menutup aurat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, tatkala Nabi SAW bersabda, la yanzurullahu
man jarra thawbahu khuyala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat orang yang pakaiannya menutup mata kakinya karena kesombongan. Allah tidak akan melihat orang yang menutup mata kakinya dengan pakaiannya karena kesombongan. Ya. Ingat ninta apa? Isbal. Allah tidak akan melihat orang yang isbal. Maka Ummu Salamah langsung berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, fa kaifa tasna'un nisa' bidhuyulihinna?" Wahai Rasulullah, apa yang harus dilakukan oleh para wanita dengan ujung pakaian mereka? Jadi Ummu Salamah berketuan, tunina no ula keda idayan dah ngangkat pakaian dah. Ya karena tidak boleh isbal, tidak boleh isbal. Apakah wanita juga dilarang untuk isbal? Itu maksudnya. Bagaimana dengan pakaian wanita? Kata Nabi SAW, yurkhinahu shibran. Oh tidak, adapun ibu-ibu, adapun wanita, justru darumbuk ujung pakaian dan dulu satu jengkal, perpanjang satu jengkal. Isbal itu dilarang hanya untuk laki-laki. Adapun ibu-ibu, wanita justru tambahkan satu jengkal. Begitu, suruh darumbuk satu jengkal, tetapi dia mengatakan, idan tangkashifu aqdamuhunna ya Rasulullah, lamun sekedar jengkal kami rombok ujung pakaian kami, tatkala kami leka no ketempo nayan kami. Dia minta diperpanjang, jangan satu jengkal wahai Rasul. Tatkala hanya satu jengkal saja, nanti ketika jalan kelihatan kaki kami. Maka Nabi SAW mengatakan, yurkhinahu dhira'an, kalau begitu tambah satu hasta, wala yazidna alaih, jangan terlalu panjang, tambah satu hasta. Pegita rasa malu dari Ummu Salamah, malu dia kalau kakinya akan kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahram. Berombok laku ida berombok antikna lebih panjang pakaian. Ya. Sekarang banyak para wanita justru minta supaya pakaiannya diangkat. Ya. Tu mamanu sampai mata naik ida sampai betis. Ya. Arak tu mama sampai betis ida sampai ketut. Ya. Jadi ini keliru. Namun pemilih belajar cara menutup aurat, maka pelajarilah dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Wah pirawah 4. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Yang kedua Aisyah. Kemudian yang ketiga Saudah. Yang keempat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian berikutnya jemaah sekalian adalah Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab. Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab. Baik. Hafsah ini sebelum nikah kanca Nabi SAW, nikah kanca sepupu dengan mama yang bernama Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Cuman awanda Khunais bin Hudzafah As-Sahmi meninggal dunia, sehingga jadi bebalu Hafsah binti Umar. Maka tatkala wah selesai iddah dah Hafsah, Umar ibn al-Khattab sebagai bapaknya kesana kemari mencarikan dia suami. Ya, dan ini menjadi dalil bahwasanya ya nak kumbe-kumbe tu loh kak metang anak da calon suami tidak mengapa. Ya nak kumbe-kumbe pe tanjangan seandainya ara anak pe tanjangan pe timpa dengan mama soleh dan seterusnya boleh. Umar ibn al-Khattab kesana kemari. Yang pertama kali dia datangi adalah Utsman. Kenapa? Karena kebetulan tatkala nono awan Utsman juga meninggal dunia Ruqayyah. Awan Hafsah Khunais meninggal dunia, awan Utsman dan Ruqayyah meninggal dunia. Ya. Datang Umar bin Al-Khattab, Utsman, anak tiang bebalu, bayi pendah bebalu. Ya kepemele nikahin anak tiang. Apa kata Utsman bin Affan? Pebenang tiang waktu mikir juga. Ya. Kemudian setelah beberapa waktu datanglah Utsman kepada Umar mengatakan, wahai Umar, setelah tiang pikir-pikir sepertinya tiang belum ada niat untuk menikah saat ini. Ya. Maka setelah itu lalu Umar ibn al-Khattab timpa Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, marak wang toang pe anak tiang Hafsah bebalu milik pe nikahin nida. Abu Bakar ya dangana au ya dangana ya.
Ya, Abu Bakar tidak mengatakan tidak, tidak mengatakan iya, teduh. Diam 1000 bahasa. Apa kata Umar ibn al-Khattab? Saya sangat kecewa kepada Abu Bakar. Kecewa tiang timpa jawaban Utsman, lagu lebih kecewa kepada Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar ngena iya no iya, ngena no iya. Ya. Taib. Tidak lama setelah itu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengelamar Hafsah. Akhirnya menikah dengan Hafsah. Setelah Nabi menikah dengan Hafsah, baru dah datang Abu Bakar timpa Umar. Apa dekat? Terang kecewa pelayan deh. Ya. Apa kata Umar? Saya sangat kecewa kepada anda. Abu Bakar mengatakan, sebenarnya kenapa saya tidak menjawab? Saya tidak menjawab karena saya pernah mendengar Nabi SAW menyebut nama Hafsah. Langsung pendalam atin tiang terang Nabi tertarik ruana timpa Hafsah. Nabi pernah menyebut nama Hafsah, makanya saya katakan mungkin beliau tertarik. Oleh karena itu saya tidak berani maju untuk melamar Hafsah. Seandainya Nabi tidak menyebutnya, maka saya akan maju melamarnya. Cuma Nabi pernah menyebutnya dan saya tidak mau menyebarkan rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nenek jemaah sekalian, nengka sekat poligami ustad no kumbena. Becatna nyebar cerita no. Ya. Ya tak maju masih wah nyebar payurong doang. Ya. Pergi tak Abu Bakar apa ya tiang rani nyebarang rahasia Nabi SAW sampai selesai nikah baru dia buka rahasia. Ya. Taib. Jadi ini dia dengan Hafsah, Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anha. Kemudian istri beliau yang berikutnya Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah. Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah. Nenek dah berbalu 2 kali. Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah. Ya, suami pertamanya nama dia adalah At-Tufail ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Suami yang kedua Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Ya. Dan Zainab bintu Khuzaimah ini ada telulan dan nikah kanca Nabi SAW. Setelah itu dia meninggal dunia. Inilah istri yang kedua yang meninggal dunia ketika Nabi masih hidup. Ya. Yaitu Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah. Dan dia dikenal oleh para sahabat dengan panggilan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Si angkun perhatian dia timpa dengan diri. Yang penting arak makanan dah langsung indah datengin dengan diri no, kemudian dibagikan. Dari semua istri Nabi SAW dia yang dipanggil dengan panggilan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Ya. Siapa namanya tadi? Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah. Baik, kita singkat saja jemaah sekalian. Berikutnya adalah Juwairiyah bintul Harith bin Abi Dirar al-Khuzaiyah. Juwairiyah bintul Harith. Kita singkat saja. Yang keberapa ini? Yang ketujuh? Yang kedelapan? Yang kedelapan? Baik. Khadijah, Aisyah, kemudian Saudah, Ummu Salamah, Hafsah, Zainab. Taib. Yang ketujuh Juwairiyah. Yang kedelapan Ummu Habibah. Ummu Habibah Arn Aslin dan Ramlah, anaknya Abu Sufyan, anaknya tokoh Quraisy pada saat itu. Ya, Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Kemudian yang kesembilan adalah Zainab bintu Jahshin Al-Asadiyah. Zainab bintu Jahshin Al-Asadiyah. Zainab bintu Jahas nenek jemaah sekalian, dia punya satu kisah yang sangat menarik, yaitu sebelum nikah kanca Nabi SAW, wahida nikah kanca sepupu sahabat yang bernama Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi Muhammad SAW. Kanca dan nikah. Zaid bin Harisah ini pernah jadi anak angkat Nabi SAW. Bahkan dia dipanggil Zaid bin Muhammad. Sampai Allah tegur, ud'uhum li'abaihim,
panggil di ngadu panggilan bapaknya Zaid bin Harisah. Ya. Jadi nikah dia dengan Zaid bin Harisah. Zainab ini orang terpandang, dari keturunan terpandang. Sedangkan Zaid bin Harisah mantan budak. Mantan budak. Subhanallah. Setelah nikah Zainab bintu Jahash ini dengan Zaid bin Harisah, sebenarnya Zainab bintu Jahash nara angan dan nikah kan Zaid bin Harisah, nara angan dan. Cuman Nabi SAW menyuruh dia. Nabi menyuruh dia. Kemudian Allah turunkan firman-Nya, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang wanita beriman, laki-laki beriman, kalau Allah dan Rasulnya sudah memberikan pilihan, tidak pantas mereka cari pilihan lain. Sebenarnya narangan dan nikah Zainab kan Zaid bin Harisah, tapi gara-gara ayat ini akhirnya dia nikah. Lagu setelah nikah, ya subhanallah ya, karena suaminya ini mantan budak, maka dia tidak menghormati suaminya. Sakit doang ngangen Zaid bin Harisah. Ya, sakit doang. Datang timpa Nabi SAW, ya Rasulullah, ya tiang tahanlah dekat Zaid bin Harisah. Kata Nabi, sabar, sabar, sabar. Sampai akhirnya Zaid bin Harisah tidak tahan, akhirnya diceraikan. Diceraikan oleh Zaid bin Harisah. Setelah itu Allah nikahkan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab bintu Jahash. Dan ini ini kemuliaan Zainab yang tidak dimiliki oleh istri Nabi yang lain. Yaitu apa? Dia dinikahkan langsung oleh Allah dari langit. Ya. Makanya Zainab bintu Jahash mengatakan kepada madu-madunya, peja amampe nikah lamun aku ja Allah, kata dia. Ya. Ketika istri-istri Nabi yang lain pamer, dia mengatakan, na kumbe-kumbe si pe pamer amampe nikah kanca Nabi. Lamun aku ja Allah, kata dia. Ya. Ini Zainab bintu Jahash. Jadi berat poligami ini ya. Saling serang terus ini. Ya, kecuali bagi yang mampu tentunya. Berikutnya Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Taib, Safiyah ini juga bebalu. Ya. Suaminya orang kafir bahkan orang Yahudi. Namanya Kinanah bin Abi Al-Haqiq. Ya, ini orang Yahudi. Setelah itu suaminya terbunuh, kemudian Khadijah bintu Khuwailid. Pengat rendah. Yang kedua, Aisyah, putrinya Abu Bakar. Yang ketiga, Saudah bintu Zam'ah. Saudah putrinya Zam'ah. Kemudian yang keempat, Ummu Salamah. Nama aslinya Hindun bintu Abi Umayyah. Taib. Yang kelima, Hafsah, putrinya siapa? Umar ibn al-Khattab. Yang keenam, Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah. Piraulan dan nikah kanca Nabi SAW? Telulan, ada telulan. Kemudian yang ketujuh, Juwairiyah bintul Harith bin Abi Dirar. Juwairiyah bintul Harith bin Abi Dirar. Yang kedelapan, siapa? Ummu Habibah, aran aslinda siapa? Ramlah, ya, Ramlah bintu Abi Sufyan. Yang kesembilan, Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash. Yang ke-10, Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Kemudian yang terakhir yang 11, Maimunah bintul Harith bin Hazan Al-Hilaliyah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Baik. Disebutkan di dalam kitab kita ini ummahatil mu'minin, mereka ibu-ibunya orang-orang beriman. Kenapa istri Nabi dikatakan ibunya orang beriman? Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, karena diharamkan bagi siapapun untuk menikahi jandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lamun nara dengan Nina bedeang awa mama, kemudian awan dan nunu ninggal dunia, bue iddahda kanggo kedan nikahkan dengan mama lain kanggo. Tetapi istri Nabi semuanya setelah Nabi meninggal dunia haram mereka menikah dengan siapapun, haram. Sama seperti haramnya kita nikah dengan ibu kita. Makanya mereka disebut ummahatul mu'minin. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab,
Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah, tidak boleh bagi kalian menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala an tankihu azwajahum min ba'dihi abada, dan tidak boleh kalian menikahi istri-istri beliau meskipun beliau sudah meninggal dunia. Dari sini mereka dikatakan apa? Ummahat al-mu'minin, ibunya orang-orang yang beriman. Dari segi haram nikah dengan mereka meskipun Nabi sudah meninggal dunia. Marak haram ta nikah kanca inanta. Bukan berarti maksudnya mereka boleh membuka aurat mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahram, seperti bolehnya seorang ibu membuka auratnya di hadapan anaknya. Kanggo ke sopok dengan nina muka jilbab dah penjulan anak dah. Kanggo. Tetapi istri Nabi tidak boleh seperti itu. Jadi mereka dikatakan ibu-ibu orang beriman karena haram dinikahi meskipun Nabi sudah meninggal dunia. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian juga di antara akidah Ahlussunnati wal Jamaah wa mahabbatu a'immatis salaf, wajib mencintai para imam-imam salaf. Ya. Para ulama-ulama salaf wajib kita cintai. Wa ulama'is sunnah, ulama-ulama sunnah wajib dicintai. Wattabi'ina lahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Wajib ta cinta timpa para ulama ta. Kenapa? Karena ulama kita mereka mengajarkan kepada kita sesuatu yang lebih berat ketimbang langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis. Ya. Sekali lagi ulama Ahlussunnati wal Jamaah, kenapa kita wajib hormat kepada mereka, bakti kepada mereka? Karena mereka mengajarkan kepada kita sesuatu yang lebih berat ketimbang langit 7 lapis, ketimbang bumi 7 lapis. Apa itu? Tauhid. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, tatkala Nabi Musa berlaku timpa Allah, ya Allah, piajar aku sopo ucapan yang aku akan gunakan berzikir kepadamu. Allah katakan, ucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, lamun la ilaha illallah jak duit ngucapannya, tiang ngendeng ucapan khusus untuk saya. Maka Allah mengatakan, wahai Musa, seandainya engkau meletakkan langit 7 lapis dan bumi 7 lapis di atas 1 daun timbangan, kemudian la ilaha illallah di atas 1 daun timbangan, lebih berat kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini. Dan nenek ingajar dari tasik para ulama ta. Ya, oleh karena itu wajib kita berbakti kepada mereka. Bahkan disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitab Hilyatul Talibil Ilm, wajib kita berbakti kepada guru-guru kita sebagaimana wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wajib, kata beliau. Wajib tabakti timpa guru enta maraangkun bakti enta timpa tuloka ta. Kenapa? Karena tuloka ta menangita dunia, sedangkan guru kita ini memberikan kepada kita agama. Wajib. Ya. Layak Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pensopok ketika tatkala Imam Syafi'i sedang duduk bersama murid-muridnya, tiba-tiba datang seorang bapak-bapak yang sudah tua. Maka langsung Imam Syafi'i uras, berdiri menyambut bapak tua itu sambil mengatakan, ijlis huna ya syaikhi, duduk di sini wahai syekhku, wahai guruku. Murid-murid beliau heran. Kenapa? Karena mereka tahu orang ini bukan gurunya Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan duduk di sini wahai guruku? Setelah orang itu pergi, baru murid-muridnya bertanya, wahai guru, sejak kapan anda belajar sama orang itu? Kenapa anda memanggilnya sebagai syekh anda, guru anda? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang itu pernah mengajarkan saya satu ilmu. Apa itu? Tentang seekor anjing yang kencing. Ya. Jadi mohon maaf, anjing itu kalau dia sudah balik, kata orang tersebut, anjing kalau sudah balik maka dia kencing sambil mengangkat kakinya satu. Lagu lamun na menek ya nangkat naina berarti na balik masih. Gara-gara ilmu itu Imam Syafi'i memanggil orang itu syaikhi, guruku. Bapa lagi ilmu tauhid yang diajarkan oleh guru-guru kita. Subhanallah. Wajib kita berbakti, wajib kita cintai mereka. Ya, begitu Imam Syafi'i sekedar tata cara seekor anjing kencing, beliau katakan kepada orang yang mengajarkannya, guruku. Kemudian yang terakhir, wa mujanabatu ahlil bid'ah wal ahwa, di antara akidah Ahlussunnati wal Jamaah mereka menjauhi ahlul bid'ah
dan para pengekor hawa nafsu. Ya, yang dimaksud dengan ahlul bid'ah, ya nah lapu dengan gawe bid'ah kita katakan ahlul bid'ah, tidak. Yang dimaksud dengan ahlul bid'ah adalah orang yang menyeru kepada kebid'ahan. Layak Tuan Guru Tuan Guru Haji Muharrir hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau. Ya, beliau pernah ditanya, ya, siapa yang dimaksud ahlul bid'ah? Kata beliau, ingarnina ahlul bid'ah orang yang mengajak kepada kebid'ahan. Adapun dengan nimilu gawe bid'ah, kata beliau tidak dikatakan ahlul bid'ah, tetapi dikatakan kesetrum bid'ah, kata beliau. Ya, jadi yang kita jauhi adalah orang-orang yang mengajak kepada kebid'ahan. Kenapa? Karena kita khawatir kita akan terkena juga. Adapun orang-orang awam yang tidak tahu menahu sekedar ikut-ikutan, lamun tajauin nendah, siapa yang akan mendakwahi mereka? Siapa yang akan mengajarkan mereka? Oleh karena itu yang dijauhi di sini ahlul bid'ah. Ya, yang mengajak kepada kebid'ahan, yang kita justru khawatir kalau kita dekat kita akan tertangkap juga oleh syubhatnya, kita akan tertangkap oleh ucapannya. Adapun dengan awam, marak bahasan Tuan Guru entah dengan kesetrum bid'ah, bape selamatang gitu. Marak dengan kesetrum listrik, bape selamatang. Ya, begitu pula orang yang kesetrum bid'ah, selamatkan, dekati dakwahi dia. Nah, ini dia para jemaah sekalian, akidah kita yang kedua, yaitu tentang mencintai para ulama salaf, kemudian meninggalkan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Banene ya apa yang bisa tiang sampaikan pada kesempatan ini. Ngendang maaf atas segala kekurangan. Baik. Tidak ada yang perlu ditanyakan ya. Sangat narak mana? Bala mun narak jabatan cukupang saya pendek tene. Ada? Tidak. Baik. Adapun apakah betul dia sebagai itu ataukah tidak, ya, maka nunjuk terserah timpa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan urusan kita untuk ngecek dia betul atau tidak. Itu yang pertama. Ya. Kenapa? Karena mengaku diri sebagai keturunan Nabi alaihi salatu wasallam belik konsekuensinya, belik tuntutannya. Pertama, tidak boleh makan zakat. Ya. Kemudian yang kedua, dia wajib untuk dihormati, bahkan merupakan bagian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, yang pertama adalah adapun masalah betul tidak dia keturunan Nabi alaihi salatu wasallam, peserahang timpa Allah. Itu yang pertama. Lalu bagaimana sikap kita ketika dia sudah mengaku diri sebagai keturunan Nabi alaihi salatu wasallam? Sekali lagi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badr, beliau mengatakan keturunan Nabi yang kita bela adalah yang ikut sunnah kakek mereka, yaitu ikut sunnahnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Adapun sekedar ngaku diri jadi keturunan Nabi SAW, lagu nejak dengan timpa syirik, mengajak orang untuk menyelisih sunnah, maka ini tidak patut untuk dibela. Tidak patut untuk dibela. Ya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Taib, ini dia. Yang maaf atas segala kurangan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.